Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bara di channel Bisa Sirah. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah kepada teman-teman tentang Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada episode sebelumnya saya sudah berbagi kisah tentang fisik Nabi. Teman-teman masih ingat nggak beberapa fisik Nabi? Ya, jawabannya adalah fisik beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak gemuk, dan kulit beliau kemerah-merahan. Nah, pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebelum kita mulai, kita dengar surat Al-Hajj ayat 75 dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Yang artinya, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Salah satu utusan Allah dari kalangan manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Masa dakwah Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Rasul berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Fase dakwah di Makkah dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, secara terang-terangan selama kurang lebih 7 tahun, dan dakwah di luar Makkah dan penyebarannya di luar Makkah selama 3 tahun. Masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah selama 3 tahun. Permulaan Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula ketika turun Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Berdasarkan ayat tersebut, dakwah yang harus Nabi Muhammad sampaikan kepada orang-orang adalah 1. Mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memberikan peringatan bahwa setiap perbuatan akan ada akibatnya yang pedih di kemudian hari. Ketiga, mengajak orang-orang untuk membersihkan pakaian milik mereka dan meninggalkan perbuatan dosa, supaya kebersihan lahir dan batin dapat tercapai. Keempat, memberitahu larangan untuk mengharap lebih banyak dari apa yang diberikan, atau dalam kata lain tidak boleh pamrih. 5. Dalam ayat terakhir terdapat isyarat tentang gangguan yang akan dilakukan oleh orang-orang terhadap Nabi Muhammad saat berdakwah. Allah memerintahkan beliau untuk selalu bersabar. Pada saat Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah tersebut hanya terbatas kepada keluarga, kerabat dekat, dan orang-orang yang dianggap dapat menyimpan rahasia dan dianggap memiliki sifat yang baik. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam antara lain adalah Khadijah, istri beliau, Zaid bin Harisah, anak angkat beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Abu Bakar. Abu Bakar lalu mengajak orang-orang yang ia cintai untuk masuk Islam. Orang-orang yang berhasil Abu Bakar ajak untuk masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdil Asad, Arqam bin Abi Arqam. Mereka semua disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka semua berasal dari kabilah Quraisy. Salah satu perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah salat. Perintah salat pertama kali diturunkan jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Namun, tata caranya hanya 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat lagi pada waktu petang. Awal mula turunnya perintah salat adalah kedatangan malaikat Jibril. Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW tata cara untuk berwudu. Begitulah kisah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah tentang Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Awal mula Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan adalah ketika turun Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton episode berikutnya ya. Cukup sekian untuk episode kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan.
Insya Allah. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah tentang Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Semua yang benar datang dari Allah, sementara semua yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات